Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Maternitas dengan judul Keluarga Berencana yang beranggotakan saya sendiri, Adinda Siti Rohmah Mawaddah, Raihan Nisa Agustina, Nurul Azizia, Riki Sanjaya, Asindra Dwilana, Anissa Syara Sujianti, Husen Rajesti, Heni Rahmawati, Maratus Soleha, dan Dorotul Farida. Selamat menyaksikan kelompok kami. Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Begini Sus, sebelumnya perkenalkan, saya Asindra Dilana. Kedatangan saya ke sini itu mau konsultasi terkait kehamilan saya yang semester 3 ini. Kehamilan saya ini sudah masuk 30 minggu, tapi untuk pasca persalinan nanti tuh saya masih bingung mau ambil KB apa, pakai KB apa, begitu Sus. Kalau boleh saya tahu, kemarin Ibu pakai KB apa ya? Sebelumnya itu yang anak pertama saya pakai KB Pilsus, tapi karena saya lupa jadinya ini hamil lagi anak kedua kayak gitu. Baik Ibu, setelah saya mendengarkan penjelasan Ibu tadi, sebenarnya ada beberapa jenis KB yang perlu Ibu ketahui. Jadi yang pertama ada KB pil, KB spiral, KB suntik 3 bulan, lalu ada KB suntik 1 bulan, terus ada KB spiral, lalu ada irit alat kontrasepsi Ibu. Baik Sus, dari yang Sus penjelaskan tadi sebaiknya untuk saya pasca melahirkan itu menggunakan KB apa ya agar tidak kebobolan lagi. Baik Ibu, sebenarnya dari beberapa KB yang saya sebutkan tadi itu ada masing-masing kelebihan dan kekurangannya. Dari yang Ibu keluhkan tadi, KB pil ini memang harusnya dikonsumsi setiap hari ya Ibu, dan pada waktu yang tepat, karena apabila lupa satu pil saja, maka itu akan menjadi kegagalan yang besar Ibu. Jadi metode kontrasepsi ini menjadi lebih besar, terus masa subur Ibu segera kembali. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan lagi Ibu? Tidak ada Bu, sudah cukup. Kalau begitu saya permisi untuk pulang. Iya, baik Ibu, hati-hati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait dari pengertian keluarga berencana atau KB. Jadi, KB atau keluarga berencana merupakan suatu upaya untuk mencegah terjadinya kehamilan dan untuk mengontrol jarak dan waktu kehamilan. Dan juga KB merupakan suatu upaya mengatur kehamilan melalui promosi perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak produksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Pengaturan kehamilan ini dilakukan dengan menggunakan cara, alat, dan obat kontrasepsi. Jadi dari pengertian di atas bisa disimpulkan bahwa KB merupakan suatu upaya atau suatu cara untuk menjarangkan atau untuk merencanakan jumlah dan jarak kehamilan dengan memakai alat kontrasepsi untuk mewujudkan keluarga yang kecil, keluarga bahagia, dan keluarga sejahtera. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan KB, yaitu menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang perkembangan, kependudukan, dan pengembangan keluarga, keluarga berencana, dan sistem informasi keluarga, kebijakan KB bertujuan untuk yang pertama, mengatur kehamilan yang diinginkan. Yang kedua, menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan anak. Yang ketiga, meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, pelayanan KB, dan juga kesehatan reproduksi. Yang keempat, meningkatkan partisipasi keikutsertaan pria dalam praktek KB. Yang kelima, mempromosikan penyusunan bayi sebagai upaya untuk menjarakkan jarak kehamilan. Yang keenam, membentuk keluarga kecil sejahtera sesuai kondisi ekonomi keluarga tersebut. Yang ketujuh, merencanakan keluarga kecil dengan cukup 2 anak. Yang kedelapan, mencegah terjadinya pernikahan di usia dini. Yang kesembilan, menekankan kematian kepada
bayi akibat hamil di usia terlalu tua atau usia dini, dan juga akibat dari penyakit reproduksi. Yang ke-10, menekankan jumlah penduduk serta menyeimbangkan jumlah kebutuhan di Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saya akan sedikit menjelaskan tentang manfaat KB. Menurut WHO tahun 2018, manfaat KB adalah yang pertama, menjaga kesehatan terkait kehamilan. Kemampuan wanita untuk memilih kapan ingin hamil memiliki dampak langsung pada kesehatan dan kesejahteraannya. Yang kedua, membantu mencegah virus HIV dan AIDS serta dapat mencegah penyakit menular seksual, dan KB juga mengurangi risiko kehamilan yang tidak diinginkan di antara wanita yang hidup dengan HIV, yang mengakibatkan lebih sedikit bayi yang terinfeksi. Yang ketiga, memberdayakan masyarakat dan meningkatkan pendidikan. Di sini, KB memungkinkan masyarakat untuk membuat pilihan berdasarkan informasi tentang kesehatan seksual dan reproduksi. Yang keempat, mencegah kehamilan yang tidak direncanakan. Suami dan istri yang tidak menjalankan program KB beresiko mengalami kehamilan yang tidak direncanakan. Yang kelima, perlambatan pertumbuhan penduduk. KB adalah kunci untuk memperlambat pertumbuhan penduduk yang tidak berkelanjutan. Yang keenam, menjaga kesehatan ibu dan bayi. Program kehamilan yang direncanakan dengan matang dan memberikan dampak baik bagi kesehatan ibu dan bayi. Yang ketujuh, menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Selain menjaga kesehatan ibu dan bayi, program KB juga bermanfaat untuk menurunkan resiko kematian ibu dan bayi. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang jenis-jenis keluarga berencana. Yang pertama ada metode alami. Metode alami pada kontrasepsi adalah metode yang tidak menggunakan bahan kimia atau benda asing atau penghalang untuk mencegah kehamilan. Yang termasuk kontrasepsi atau keluarga berencana alamiah antara lain ada metode kalender, suhu basal tubuh, senggama terputus. Yang pertama ada metode kalender. Metode kalender biasa disebut juga dengan metode ritmik. Pasangan harus menghindari hubungan seksual ketika ibu berada dalam keadaan subur, yaitu 3 hari sebelum dan sesudah ovulasi. Selanjutnya ada suhu basal tubuh atau biasa disebut dengan basal body temperature. Suhu basal tubuh biasanya lebih rendah selama 2 minggu pertama dari siklus menstruasi sebelum ovulasi. Segera setelah ovulasi, suhu mulai meningkat berlanjut hingga menstruasi berikutnya. Selanjutnya ada metode Lender Cervix. Metode mukosa cervix atau metode ovulasi merupakan metode keluarga berencana alamiah, biasa disingkat dengan KBA, dengan cara mengenali masa subur dari siklus menstruasi dengan mengamati lendir serviks dan perubahan rasa pada vulva menjelang hari-hari ovulasi. Selanjutnya ada senggama terputus. Senggama terputus merupakan kontrasepsi paling tua yang telah diketahui sejak dulu. Senggama terputus mencegah terjadinya kehamilan karena sperma diejakulasikan di luar vagina. Yang kedua ada metode farmakologi. Di dalam metode farmakologi ada kontrasepsi oral. Yang pertama ada pil kombinasi. Pil ini mengandung estrogen dan progesteron, diminum 1 tablet setiap hari dan harus dimulai pada hari kelima saat menstruasi dan diminum selama 20 atau 21 hari. Dengan memakai pil kombinasi, maka pengeluaran LH atau luteinizing hormon akan dihambat sehingga ovulasi tidak terjadi. Yang kedua ada mini pil. Pil jenis ini merupakan pil tunggal yang hanya mengandung progesteron saja dan diberikan setiap hari. Cara kerja pil ini ialah dengan meningkatkan kekentalan lendir serviks uteris sehingga sperma menjadi sulit untuk bergerak. Pil ini juga menyebabkan adanya perubahan pada endometrium sehingga implementasi dapat dihambat. Selanjutnya ada kontrasepsi suntik atau injeksi. Jenis kontrasepsi ini pada dasarnya mempunyai cara kerja seperti pil. Untuk suntikan yang diberikan 3 bulan sekali,
memiliki keuntungan mengurangi resiko lupa minum pil dan dapat bekerja efektif selama 3 bulan. Alat kontrasepsi suntik efektif bagi wanita yang tidak mempunyai masalah penyakit metabolik seperti diabetes, hipertensi, trombosis, atau gangguan pembekuan darah serta riwayat stroke. Tidak cocok buat wanita perokok. Selanjutnya ada susuk atau implan. Implan adalah alat kontrasepsi atau keluarga berencana yang disusupkan di bawah kulit dengan cara menyusupkan 6 kapsul atau 1 kapsul silastik implan di bawah kulit. Maka setiap hari dilepaskan secara tetap sejumlah levonorgestrel ke dalam darah melalui proses difusi dari kapsul-kapsul yang terbuat dari bahan silastik. Besar kecilnya levonorgestrel yang dilepas tergantung besar kecilnya permukaan kapsul silastik dan ketebalan dari dinding kapsul tersebut. Satu set implan yang terdiri 6 kapsul dapat bekerja secara efektif selama 5 tahun, sedangkan implanon yang terdiri dari 1 kapsul bekerja secara efektif selama 3 tahun. Kesimpulan dari video di atas adalah program KB ini dapat digolongkan ke dalam pendidikan kehidupan keluarga atau Family Life Education, suatu cabang pendidikan orang dewasa yang kegiatannya berkaitan secara khusus dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan kegiatan kehidupan keluarga. Tujuannya ialah memperluas dan memperkaya pengalaman anggota keluarga untuk berpartisipasi dengan terampil dalam kehidupan keluarga sebagai satu kesatuan kelompok. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Sekian dari penjelasan kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.